Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan, mahasiswa program studi Magister Ekonomi Sumber Daya. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan muatan materi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam modul 2 dalam materi sumber daya yang dapat diperbaharui, simulasi yang pertama adalah simulasi dinamis pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, dalam simulasi model optimasi dinamis dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dianalisis dua titik keseimbangan utama, yaitu maksimum sustainable yield dan maksimum economic yield. Emisi berfokus pada aspek biologi dan dapat dicapai saat stok ikan berada di setengah kapasitas maksimum, sedangkan MAY dicapai pada stok yang lebih besar dari MSY. Ketika populasi ikan lebih besar, maka ikan akan lebih mudah ditangkap dengan biaya yang lebih rendah. MAY lebih mempertimbangkan aspek ekonomi sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang yang lebih tinggi dibanding maksimum sustainable yield. Pada hasil simulasi, terlihat bahwa ketika pengelolaan hanya berfokus pada hasil tangkapan maksimum tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi, maka dapat terjadi penurunan dalam stok dan keuntungan ekonomi jangka panjang. Stok ikan menjadi lebih rendah karena tekanan penangkapan yang tinggi, biaya penangkapan meningkat karena kelangkaan, dan profitabilitas menurun seiring berjalannya waktu. Nah, dan jika pengelolaan difokuskan pada MSC stok, maka stok akan menjadi lebih stabil, namun manfaat ekonomi masih belum optimal. Sedangkan sebaliknya, penerapan MAY akan menghasilkan hasil yang terbaik dengan stok ikan tetap tinggi pada penurunan jumlah ikan rendah dan keuntungan ekonomi maksimal dalam jangka panjang. Nah, model ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya menguntungkan untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan. Dengan memahami dinamika populasi ikan dan ekonomi perikanan secara simultan, pengelola dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai tingkat penangkapan yang optimal. Simulasi dinamis memungkinkan pengambil keputusan untuk memprediksi dampak berbagai kebijakan pengelolaan terhadap stok ikan dan ekonomi perikanan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Nah, dalam simulasi dinamis pengelolaan sumber daya perikanan memiliki beberapa manfaat yang kemudian dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan waktu dan dinamis dengan menyesuaikan tingkat stok ikan seiring perubahan kondisi sumber daya. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan ekonomi jangka panjang melalui penerapan maksimum ekonomi yield dan menjaga keberlanjutan stok ikan dengan mempertahankan populasi pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi penangkapan dengan menurunkan biaya operasional dan memberikan dasar ilmiah untuk kebijakan perikanan yang adaptif. Nah, pada contoh penerapannya, model ini dalam sektor perikanan sangat beragam. Antara lain, menentukan tingkat panen ikan tahunan yang memaksimalkan keuntungan bersih jangka panjang. Dan yang kedua, dapat mengevaluasi dampak ekonomi dan biologis dari pembatasan alat tangkap. Dan kemudian merancang sistem kuota penangkapan yang optimal. Dan menganalisis trade-off antara keuntungan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan perikanan. Dan yang terakhir adalah dapat membuat strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Nah, dalam studi kasus optimasi dinamis pada pengelolaan perikanan, saya mengangkat studi kasus pada pengelolaan perikanan di Dungeness Creek di California. Nah, pada pengelolaan perikanan di Dungeness Creek di California ini menyediakan contoh nyata penerapan simulasi dinamis perikanan. Perikanan ini menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 ketika harmful algal bloom yang menyebabkan penutupan musim penangkapan selama hampir 4,5 bulan. Studi menggunakan analisis counterfactual
kontrafaktual dan dapat menilai dampak ekonomi tidak langsung dari peristiwa tersebut. Nah, hasil daripada simulasi yang kemudian saya lakukan pada studi kasus pengelolaan perikanan di Dungeness Crab di California ini menunjukkan bahwa penundaan musim penangkapan berdampak signifikan terhadap ekonomi perikanan. Nah, harga ex vessel atau harga yang diterima nelayan turun setidaknya di angka 9,6% setelah pembukaan kembali perikanan, sementara harga konsumen relatif tidak berpengaruh. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya transfer kesejahteraan dalam rantai pasokan, di mana nelayan menanggung sebagian besar beban ekonomi dan penutupan musim. Nah, problem utamanya yang kemudian saya dapat identifikasi adalah kurangnya data spasial yang akurat tentang distribusi upaya penangkapan. Untuk mengatasi ini, maka dilakukan survei udara untuk mengumpulkan data tentang distribusi perangkap kepiting yang membantu mengidentifikasi hotspot kepadatan perangkap tinggi di Teluk Monterey. Nah, informasi penting ini adalah untuk mengembangkan strategi pengelolaan dinamis yang dapat mengurangi risiko risiko sambil tetap memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi nelayan. Nah, dan apa langkah penanggulangan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan pengelolaan di dalam konteks perikanan ini. Yang pertama adalah pengelolaan dinamis berbasis data, dan yang kedua pemantauan distribusi upaya penangkapan, dan yang ketiga analisis dampak ekonomi dari hasil pengelolaan yang kemudian telah dilaksanakan, dan yang kemudian adalah melakukan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, dan yang terakhir adalah mekanisme penyangga ekonomi. Nah, dalam model yang kedua adalah simulasi model Postman pada optimasi rotasi pemanenan hutan. Nah, dalam ini ada sebagian grafik yang kemudian saya olah dari hasil analisa studi kasus, dan saya mengambil studi kasus pada penerapan penerapan model Postman pada sistem agroforestry dengan multiply benefit di Amerika Latin. Nah, penelitian ini menerapkan model Postman yang diperluas pada sistem agroforestry di Amerika Latin, khususnya di wilayah hujan tropis yang mengalami deforestasi tinggi. Dan model ini tidak hanya mempertimbangkan nilai kayu, tetapi juga manfaat non-kayu seperti jasa ekosistem, produk pertanian yang tumbuh di bawah kanopi, dan potensi pembayaran karbon. Nah, dari hasil uji simulasi yang kemudian saya lakukan, hasil simulasinya menunjukkan bahwa ketika hanya nilai kayu yang diperhitungkan, maka rotasi optimal adalah 15 tahun dengan net present value atau NPV relatif rendah. Namun ketika manfaat dari hasil pertanian dan jasa ekosistem dimasukkan ke dalam model, maka akan mendapatkan rotasi optimal menjadi lebih panjang 25 tahun dan NPV meningkat signifikan. Peningkatan ini adalah peningkatan terbesar yang terjadi ketika pembayaran karbon diintegrasikan ke dalam model dan dapat memperpanjang rotasi optimal menjadi 30 tahun dan melipat gandakan NPV. Nah, dan problem utama dalam yang teridentifikasi dalam studi kasus ini adalah kurangnya integrasi nilai non kayu dalam keputusan pengelolaan hutan yang kemudian menyebabkan rotasi terlalu pendek dan hilangnya jasa ekosistem penting. Nah, selain itu, informasi yang tidak sempurna tentang pertumbuhan pohon, harga masa depan, dan nilai jasa ekosistem menciptakan ketidakpastian dalam menentukan rotasi optimal. Nah, kemudian langkah apa sih yang kemudian bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, kita dapat mengembangkan model Postman yang komprehensif. Dan yang kedua, kita dapat menentukan rotasi diferensial berdasarkan jenis hutan. Dan yang ketiga, kita dapat mengembangkan mekanisme pembayaran jasa ekosistem. Dan yang keempat, pendidikan dan pelatihan untuk pengelolaan hutan. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem monitoring dan verifikasi. Nah, ini beberapa tujuan manfaat dan contoh daripada penerapan yang kemudian ada pada simulasi model Postman untuk optimasi rotasi pemanenan hutan.
Nah, tujuan tujuan daripada dilakukannya simulasi model Fosman adalah untuk simulasi pengelolaan hutan dengan menggunakan model Fosman ini adalah untuk menentukan umur rotasi optimal, yaitu waktu terbaik untuk melakukan pemanenan agar nilai sekarang dari keuntungan bersih jangka panjang dapat maksimum. Dan tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari siklus penanaman sampai dengan pemanenan yang berulang dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, kemudian terus manfaatnya adalah sudah pasti memberikan dasar keputusan ekonomi yang kuat untuk mengelola hutan komersial. Dan yang kedua, dapat membantu mengoptimalkan nilai hutan dalam jangka panjang, bukan hanya dalam satu rotasi. Kemudian, memungkinkan analisis sensitivitas terhadap perubahan harga, biaya, dan tingkat diskon. Dan yang keempat adalah dapat memfasilitasi perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan hutan. Yang terakhir, dapat mengintegrasikan pertimbangan ekonomi ke dalam keputusan pengelolaan hutan yang tradisional sering hanya berfokus pada aspek biologi. Nah, salah satu contoh penerapannya itu pengelolaan hutan tanaman industri untuk menentukan waktu tebang yang paling menguntungkan. Dan kita dapat merencanakan investasi dalam bidang kehutanan. Kemudian, evaluasi kebijakan subsidi atau pajak kehutanan dan penilaian lahan hutan untuk tujuan pembelian atau penjualan. Nah, inilah contoh grafik yang kemudian hasil analisis melalui studio pada simulasi model Suspen untuk mengoptimasi rotasi pemanenan hutan. Nah, kemudian model yang ketiga adalah model dinamis pengelolaan aquifer. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat dan apa yang kemudian ada di dalam tabel di dalam beberapa grafik di sini terkait model pengelolaan mulai dari penggunaan parameter model yang kemudian dipakai dengan indikator misalnya kayak semacam tinggi tinggi air awal, tinggi air minimum, laju pengisian alami, hingga harga air dan koefisien biaya pemumpaan yang kemudian menunjukkan hasil perhitungan misalnya dalam nilai sekarang bersih itu. Nah, di dalam model dinamis pengelolaan aquifer ini, dari hasil simulasi dinamis pengelolaan, terlihat bagaimana mengelola air tanah secara optimal. Model ini menunjukkan hubungan kompleks antara tingkat ekstraksi air, kedalaman akuifer, biaya pemompaan, dan manfaat ekonomi. Ketika air diekstraksi melebihi laju pengisian alami, maka memungkinkan saja muka air tanah dapat menurun dan menyebabkan biaya pemompaan meningkat. Sebaliknya, ekstraksi yang terlalu rendah bisa menyebabkan manfaat ekonomi yang tidak optimal. Nah, dari hasil simulasi menunjukkan bahwa ekstraksi optimal seringkali berbeda dari laju pengisian alami akuifer, tergantung pada nilai ekonomi air, tingkat diskonto, dan karakteristik akuifer, serta ekstraksi optimal bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari laju pengisiannya. Untuk akuifer dengan laju pengisian rendah atau nol, akuifer yang disebut akuifer fosil misalnya, simulasinya menunjukkan pola ekstraksi yang menurun seiring waktu, sejalan dengan prinsip hoteling untuk sumber daya tidak terbarukan. Nah, pada model ini bertujuan untuk menentukan strategi pemanfaatan air bawah tanah yang optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal dan menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Model dinamis pengelolaan akuifer memungkinkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan trade-off antara pemanfaatan air saat ini versus masa depan serta
antara berbagai penggunaan yang bersaing, baik dari bidang pertanian, misalnya industri dan domestik. Dengan demikian, model ini dapat menjembatani mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga sosial dalam pengelolaan air tanah. Nah, manfaat dari pengelolaan akuifer ini, yang pertama dapat membantu mencapai efisiensi ekonomi dalam pemanfaatan air tanah, dan yang kedua dapat memfasilitasi analisis skenario berbagai kebijakan pengelolaan air dan mengidentifikasi tingkat ekstraksi berkelanjutan jangka panjang dan membantu menghindari depresi akuifer yang berlebihan dan dampak negatifnya seperti intrusi air laut atau penurunan tanah. Yang terakhir, dapat bermanfaat meningkatkan ketahanan sumber daya air terhadap variabilitas iklim dan peningkatan permintaan. Nah, dalam studi kasus. Nah, dalam studi kasus untuk pengelolaan akuifer, saya mengambil studi kasus pada pengelolaan akuifer Ogallala di Great Plains, Amerika Serikat. Akuifer Ogallala atau High Plains Aquifer adalah salah satu sistem air tanah yang terbesar di dunia yang membentang di 8 negara bagian Amerika Serikat dan menyediakan air untuk pertanian irigasi yang sangat ekstensif. Nah, dalam studi ini dia menggunakan model dinamis untuk menganalisis bagaimana pengelolaan akuifer ini dapat dioptimalkan mengingat tingkat depresi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, dari hasil uji simulasinya menunjukkan bahwa tingkat ekstraksi saat ini jauh melebihi laju pengisian alami, sehingga menyebabkan penurunan muka air tanah yang sangat signifikan di banyak area. Nah, dalam model ini memprediksi bahwa jika pola ekstraksi saat ini berlanjut, maka beberapa bagian akuifer akan menjadi tidak ekonomis untuk irigasi dalam jangka waktu mungkin 25 sampai dengan 50 tahun ke depan. Dan simulasi ini juga mengungkapkan heterogenitas spasial yang signifikan dalam keberlanjutan akuifer dengan beberapa area yang hampir tidak terpengaruh, sementara yang lain mengalami penurunan drastis. Nah, dalam contoh kasus ini, saya melihat problem utama yang kemudian terjadi ya adalah semacam tragedy of the commons, di mana petani individual memiliki insentif yang memaksimalkan ekstraksi jangka panjang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Di mana petani individual memiliki insentif yang memaksimalkan ekstraksi jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, tidak adanya tidak adanya hak air yang jelas dan dapat diperdagangkan yang menghambat alokasi air yang efisien, dan struktur insentif saat ini sering mendorong praktik pertanian yang boros air. Nah, dan langkah penanggulangan yang kemudian kita dapat terapkan atau lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Pertama adalah penetapan kuota ekstraksi secara berkelanjutan, dan kedua pengembangan sistem monitoring komprehensif serta implementasi struktur harga yang progresif dan insentif untuk teknologi dan praktik hemat air. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, karena semua teknologi yang kemudian ada untuk mengelola sumber daya air ini tanpa kualitas manusia yang
di atas rata-rata, maka kita tidak akan pernah dapat menggunakan teknologi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kita masuk di dalam poin B, di dalam sumber daya tidak terbarukan. Nah, di dalam poin ini itu membahas terkait model ekstraksi optimal hoteling. Nah, mungkin bisa dilihat dalam beberapa model di sini, grafik, mulai dari basic hotelingnya sampai dengan stok dependent cost, sampai dengan backstop teknologi yang kemudian dipakai. Nah, model ekstraksi optimal hoteling merupakan kerja ekonomi fundamental untuk memahami bagaimana sumber daya alam tidak terbarukan seharusnya diekstraksi dan dikelola dari waktu ke waktu. Nah, simulasi model ini memungkinkan analisis jalur ekstraksi optimal yang memaksimalkan nilai ekonomi total dari sumber daya terbatas sepanjang waktu. Nah, model ini bertujuan untuk menentukan jalur ekstraksi optimal yang memaksimalkan nilai sekarang dari aliran keuntungan dari sumber daya tidak terbarukan. Nah, berbeda dengan sumber daya yang tidak terbarukan memiliki stok terbatas yang memiliki stok yang sangat terbatas sekali. Hanya dapat diekstraksi dalam satu kali saja dan tidak dapat diregenerasi dalam skala waktu manusia. Nah, kemudian manfaat dari model ini atau model simulasi ekstraksi hoteling ini sangat beragam. Misalnya kayak semacam kita dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan yang mengidentifikasi jalur ekstraksi yang memaksimalkan nilai ekonomi total, memfasilitasi perencanaan jangka panjang dan memproyeksikan pola produksi, harga dan keuntungan di masa depan, dan memungkinkan evaluasi kebijakan seperti pajak atau subsidi pada ekstraksi sumber daya. Nah, dan kemudian juga dapat membantu mengelola risiko dengan menganalisis sensitivitas hasil terhadap perubahan parameter parameter seperti harga atau tingkat diskontonya misalnya. Dan yang terakhir, juga dapat mendorong efisiensi ekonomi dalam alokasi sumber daya antar waktu. Nah, kalau misalnya dalam contoh penerapan model hoteling ini, dalam konteks sumber daya yang tidak terbarukan, itu misalnya kita dapat melihat perencanaan produksi minyak dan gas yang digunakan untuk memaksimalkan nilai cadangan, misalnya. Pengelolaan ekstraksi mineral seperti emas, tembaga, atau biji besi, dan lain-lain seterusnya pada poin penerapan ini. Nah, kemudian dalam studi kasus dalam studi kasus model ekstraksi optimal hoteling ini, saya mengambil studi kasus pada pengelolaan dinamis perikanan di Dungeness Creek, California di tengah ketidakpastian lingkungan. Nah, meskipun perikanan umumnya dianggap sebagai daya terbarukan, dalam konteks tertentu seperti penundaan musim akibat harmful algal bloom dan peringatan Dungeness Creek dianalisis, Salini mengaplikasikan model ekstraksi dinamis yang mengoptimalkan penangkapan dalam musim yang dipersingkat. Nah, dari hasil simulasi yang kemudian dilakukan melalui Air Studio, hasil simulasi menunjukkan bahwa penundaan musim penangkapan selama 4,5 bulan akibat akibat harmful algal bloom ini pada 2016 sampai 2016 mengubah dinamika ekonomi perikanan secara fundamental. Dan analisis kontrafaktual yang mengatakan bahwa penurunan ini menyebabkan penurunan pendapatan sekitar 16,8% dari yang diproyeksikan. Dan harga ex-official turun sekitar 9,7% perikanan di bawah mengidentifikasikan bahwa nelayan menanggung
Nah, kemudian saya lanjutkan, dan problem utama dalam studi ini, saya melihat ketidakpastian tentang waktu dan durasi harmful algal bloom di masa depan, dan kompleksitas dalam mengoptimalkan ekstraksi dalam musim yang dipersingkat, dan distribusi beban ekonomi yang mungkin tidak merata di sepanjang rantai rantai nilai. Dan kemudian kira-kira apa langkah penanggulangan yang dapat diterapkan? Ya, yang saya dapati adalah mungkin kita dapat mengembangkan strategi ekstraksi adaptif atau pemantauan lingkungan terpadu, diversifikasi portofolio nelayan, mekanisme stabilisasi harga, dan investasi dalam deteksi dan mitigasi harmful algal bloom atau HAB ini. Nah, kemudian model kedua yang dalam sumber daya tidak terbarukan adalah model intergenerational equity atau model Hartwig atau dan genuine savings. Nah, ini adalah hasil daripada olah data yang kemudian saya lakukan di Stadio, yang menunjukkan hasil perhitungan menghasilkan konsumsi rata-rata per tahun sekitar 51,957 juta rupiah, dan pertumbuhan konsumsi sekitar 0,7 dan seterusnya. Nah, dalam model intergenerational equity yang sebelumnya menekankan keadilan dalam model intergenerational equity ini sangat menekankan tentang yang namanya suatu keadilan dalam alokasi sumber daya antar generasi sekarang dan masa yang akan datang. Simulasi model ini menggambarkan dua pendekatan utama untuk mencapai keadilan tersebut. Yang pertama adalah aturan Hartwig dan konsep genuine shaping. Dan hasil simulasi menunjukkan dinamika kompleks dari pengelolaan sumber daya antar generasi. Aturan Hartwig menekankan bahwa rente atau keuntungan ekonomi murni dari ekstraksi sumber daya tidak terbarukan harus diinvestasikan ke dalam modal pembuatan manusia untuk mempertahankan konsumsi yang konstan antar generasi. Simulasi ini menunjukkan bagaimana investasi ini dapat mengkompensasi penurunan modal sumber daya alam dengan modal buatan manusia meningkat seiring berkurangnya sumber daya alam, sehingga total modal tetap konstan atau meningkat. Konsep genuine savings juga memperluas analisis dengan mempertimbangkan berbagai bentuk modal atau sumber daya alam, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, atau modal manusianya, dan degradasi lingkungan. Dan kemudian simulasi menunjukkan bahwa tabungan bersih antar generasi yang positif mengindikasikan keberlanjutan, sustainability. Sementara tabungan negatif menunjukkan penurunan kesejahteraan antar generasi. Nah, tujuan utama dari model intergenerational equity ini adalah untuk memastikan bahwa generasi saat ini tidak mengkonsumsi sumber daya dengan cara yang mengurangi kesejahteraan generasi masa yang akan datang. Dan model ini berusaha menemukan jalur pembangunan yang mempertahankan atau meningkatkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan antar generasi meskipun menghadapi depresi sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, adapun manfaat dari model intergenerational equity ini sangat beragam dan penting. Yang pertama, dapat menyediakan kerangka kerja dan mengukur keberlanjutan ekonomi jangka panjang, dan seterusnya. Dan ada beberapa contoh penerapan dalam model ini yang mencakup sektor dan konteks yang berbeda-beda, mulai dari pengembangan dan kesejahteraan berbasis sumber daya, atau pengelolaan pendapatan dari ekstraksi mineral dan pembangunan misalnya, ada dalam konteks akuntansi ekonomi nasional untuk menghitung depresi sumber daya alam, dan lain-lain. Nah, dalam studi kasus ini saya mengambil evaluasi keberlanjutan pengelolaan perikanan dengan pendekatan genuine savings. Meskipun banyak diterapkan pada sumber daya tidak terbarukan, konsep Hartwig dan genuine savings ini juga relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan sumber daya terbarukan seperti perikanan, terutama ketika menghadapi tantangan seperti harmful algal bloom yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya.
Studi kasus ini menggunakan pendekatan genomic savings untuk mengevaluasi dampak ekonomi jangka panjang dari penutupan musim kepiting dan genus di California. Nah, dari hasil simulasi menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan dinamis memiliki dampak lebih kecil pada nelayan dibandingkan pengelolaan statis. Nah, akhirnya hasilnya menunjukkan potensinya untuk meningkatkan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Nah, kemudian problem utama yang kemudian diidentifikasi adalah kurangnya mekanisme untuk mengkompensasi nelayan atas kerugian ekonomi dari penutupan, ketidakadilan dalam distribusi biaya antara nelayan dan pelaku rantai nilai lainnya, dan keterbatasan dalam data untuk menilai secara akurat genuine savings dari perikanan. Nah, dan kemudian langkah konkret yang kemudian dapat kita gunakan untuk menanggulangi hal-hal problem-problem tersebut. Pertama, pengembangan dana kompensasi berkelanjutan, mengimplementasi kerangka kerja genuine savings, meredistribusi risiko sepanjang rantai nilai, investasi dalam pengelolaan berbasis ekosistem, dan diversifikasi ekonomi lokal. Nah, kemudian itulah tadi pembahasan di dalam modul itulah tadi pembahasan di dalam modul 3, di dalam modul 2 yang kemudian membahas secara secara jelas tiga terkait beberapa model. Yang pertama dimulai dari model simulasi dinamis pengelolaan sumber daya perikanan, dan yang kedua adalah model simulasi model Fosman dalam optimasi rotasi pemanenan hutan, dan yang ketiga adalah model dinamis pengelolaan aquifer atau pengelolaan cadangan air, dan yang keempat dalam konteks sumber daya tidak terbarukan itu dengan menggunakan model ekstraksi optimal hoteling, dan yang kelima adalah dengan menggunakan model intergenerational equity yang terbagi dalam dua konsep, yakni aturan Hertwig dan genuine savings yang baru-baru saja saya jelaskan sebelumnya ini. Nah, kemudian kita masuk di dalam pembahasan di dalam modul 3 mata kuliah ekonomi sumber daya dan lingkungan. Nah, ini di dalam modul 3 ini membahas pada subbagian pertamanya itu membahas terkait model valuasi ekonomi lingkungan. Yang di dalamnya dengan menggunakan model market price metode atau metode untuk kemudian menentukan harga pasar. Nah, dari hasil simulasi model ini, nilai ekonomi total sawah sebesar 1.175.260.000. Dari hasil simulasi model ini, nilai ekonomi total sawah sebesar 175.260.000 per hektar per tahun. Pada grafik menunjukkan nilai ekonomi sawah yang terbagi menjadi nilai sebagai media budidaya dan nilai sebagai pengendali banjir dengan perbandingan 1:6. Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa sawah memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi sebagai penyedia jasa lingkungan, khususnya pengendali banjir, dibandingkan sebagai media budidaya. Nah, dalam model ini bertujuan untuk menentukan nilai ekonomi barang dan jasa lingkungan yang diperdagangkan di pasar di pasar dengan menggunakan harga pasar aktual. Model ini memberikan nilai yang langsung terukur untuk komponen lingkungan yang memiliki nilai pasar. Contoh penerapannya misalnya seperti penghitung nilai ekonomi hasil panen beras, nilai kayu dari hutan, atau hasil tangkapan ikan dengan menggunakan harga pasar. Nah, dalam studi kasus dalam dalam model ini, dalam model market price metode ini, saya mengambil studi kasus pada analisis nilai ekonomi multifungsional sawah sebagai penghasil media budidaya dan jasa lingkungan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia pada tahun 2024. Nah, problem utama yang kemudian saya dapatkan adalah studi kasus ini menyoroti masalah konversi
lahan sawah yang semakin meningkat di Kabupaten Sidoarjo. Nah, konversi ini terjadi karena nilai ekonomi sawah sebagai media budidaya dianggap lebih rendah dibandingkan nilai ekonomi pembangunan lahan untuk perumahan industri. Padahal sawah memiliki fungsi lingkungan yang sangat penting sebagai pengendali banjir. Nah, dari beberapa sumber misalnya dalam penelitian Jepang menunjukkan bahwa manfaat lingkungan sawah mencapai 90%, jauh lebih tinggi dari perannya sebagai media budidaya yang hanya 10%. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi sawah sebagai media budidaya adalah 24.750.000 per hektar per tahunnya. Sedangkan sebagai pengendali banjir nilainya hanya mencapai 100 nilainya mencapai sebagai pengendali banjir nilainya itu sangat tinggi sekali, mencapai 150 juta sekian 276 sekian per hektar per tahunnya, dan dapat dikonversi 350 hektar sawah dapat mengakibatkan kerugian tahunan sebesar 52,6 miliar. Nah, langkah penanggulangannya adalah pada misalnya melakukan penetapan konservasi sawah dengan menetapkan kawasan khusus sawah abadi yang tidak boleh dikonversi berdasarkan peta risiko banjir. Dan yang kedua, insentif ekonomi untuk petani. Untuk dapat memberikan subsidi dan pembayaran jasa lingkungan kepada petani yang mempertahankan sawahnya sebagai pengendali banjir. Dan yang ketiga, pengembangan sistem pertanian terpadu. Untuk apa itu? Supaya dapat mendorong diversifikasi usaha tani seperti mina padi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sawah. Dan yang terakhir adalah edukasi multifungsi sawah. Dengan melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai nilai ekonomi total sawah kepada masyarakat dan pengambil kebijakan. Nah, kemudian model yang kedua, dalam modul yang ketiga ini adalah model travel cost method. Nah, dari hasil simulasi di atas menunjukkan nilai ekonomi rekreasi sebesar 101.250.000 per kunjungan dengan frekuensi kunjungan diperkirakan 25 kali per tahun. Nah, pada grafik menunjukkan kurva permintaan rekreasi dengan hubungan terbalik antara biaya perjalanan dan frekuensi kunjungan. Semakin tinggi biaya perjalanan, maka semakin rendah frekuensi kunjungannya, yang konsisten dengan teori ekonomi dasar. Simulasi ini memperkirakan nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dikeluarkan pengunjung untuk mengakses lokasi rekreasi, termasuk biaya transportasi, akomodasi, tiket masuk, dan budaya dan waktu yang dihabiskan. Nah, dan metode ini juga menggali nilai yang tidak langsung diperdagangkan melalui analisis perilaku konsumen dalam bentuk pengeluaran untuk rekreasi. Model ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi lokasi rekreasi alam seperti taman nasional, pantai, danau, dan menganalisis pengeluaran pengunjung untuk mengakses lokasi tersebut. Model ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat ekonomi dan dari peningkatan kualitas atau aksesibilitas lokasi rekreasi. Nah, contoh penerapannya ini sudah banyak kita dapati, misalnya untuk menilai manfaat ekonomi suatu taman nasional misalnya, di, kalau saya yang setahu saya contoh penerapan ini sudah kemudian ada di salah satu taman nasional yang ada di Sulawesi Selatan seperti Taman Nasional Tagap Bonerate, dan di berbagai macam lokasi khusus pariwisata yang kemudian menyediakan biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang dikeluarkan pengunjung. Nah, dalam model ini saya mengambil studi kasus pada valuasi ekonomi Taman Wisata Alam Juanda menggunakan metode biaya perjalanan. Dan problem utama dalam studi ini mengangkat permasalahan terkait pengolahan Taman Wisata Alam Juanda di Bandung yang menghadapi tantangan dalam menentukan nilai ekonomi aktual dari keberadaan taman tersebut, sehingga penyedia jasa rekreasi dan jasa lingkungan nilai Taman Wisata Alam Juanda sering hanya diperhitungkan dari pendapatan tiket masuk, padahal nilai sesungguhnya jauh lebih besar. Nah, bentuk langkah penanggulangan yang kemudian bisa diterapkan adalah misalnya penetapan tarif masuk diferensial. Artinya apa? Kita menerapkan struktur tarif berbeda berdasarkan jarak tempuh pengunjung dan daya beli. Dan yang kedua, peningkatan kualitas atraksi wisata. Dengan itu, kita dapat mengembangkan atraksi baru dan meningkatkan kualitas existing atraksi untuk meningkatkan willingness to pay. Dan yang
ketiga adalah pembatasan jumlah kunjungan sesuai daya dukung. Artinya apa? Kita menetapkan kuota kunjungan harian berdasarkan studi daya dukung lingkungan, supaya suatu lokasi wisata wisata itu tidak over tidak over pengunjung dalam setiap waktunya. Nah, dan kemudian terakhir, program konservasi partisipatif dengan melibatkan pengunjung dalam program konservasi dengan skema donasi sukarela. Nah, model yang ketiga dalam modul 3 adalah model hedonic price method. Nah, dari hasil simulasi ini, nilai properti pada hedonic price method adalah sekitar 420 juta 420 juta dengan grafik menunjukkan pengaruh kualitas lingkungan terhadap harga properti dengan harga properti meningkat seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Simulasi ini menunjukkan bagaimana karakteristik lingkungan mempengaruhi harga properti. Dengan adanya variabel karakteristik properti seperti lokasi, ukuran, fasilitas, dan kualitas, misalnya dalam tingkat polusi, kebisingan, akses ke ruang terbuka hijau. Nah, simulasi ini yang kemudian mengisolasi nilai implisit dari atribut lingkungan. Dan hasilnya kemudian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan yang lebih baik berkontribusi pada nilai properti yang lebih tinggi. Dengan setiap penurunan 1% tingkat polusi udara, meningkat nilai properti sebesar 0,8%. Kemudian model ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi karakteristik lingkungan seperti kualitas udara, kebisingan, atau pemandangan dengan menganalisis pengaruhnya terhadap harga properti atau upah. Selain itu, model ini juga memiliki manfaat untuk menilai dampak dari perubahan kualitas lingkungan terhadap nilai ekonomi properti. Nah, contoh penerapannya dapat berupa menilai dampak polusi udara terhadap harga rumah di perkotaan dengan membandingkan harga rumah di daerah dengan tingkat polusi tinggi dan rendah. Nah, hasil valuasinya itu ini ditemukan nilai properti total sekurang lebih dari 1,3 miliar dan nilai struktur bangunan dan lain-lain. Kemudian dengan memakai parameter karakteristik lingkungan dan karakteristik properti. Nah, dalam studi kasus dalam metode hedonic price ini, saya mengambil studi kasus pada pengaruh polusi industri semen terhadap harga properti residensial di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, problem utama dalam kasus ini menyoroti dampak negatif industrialisasi, khususnya polusi dari industri semen terhadap nilai properti residensial di sekitar pabrik. Keberadaan industri semen di Kabupaten Tuban menimbulkan masalah pencemaran udara berupa debu dan partikel halus yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat sekitar dalam bentuk penurunan nilai properti. Nah, langkah penanggulangannya, kita bisa melakukan regulasi emisi berbasis zonasi, menerapkan standar emisi yang lebih ketat untuk industri yang berlokasi dekat pemukiman. Dan yang kedua, sabuk hijau sebagai buffer. Artinya apa? Kita mewajibkan pengembangan zona penyangga hijau selebar minimal 500 meter di sekitaran kawasan industri. Dan yang ketiga, kompensasi ekonomi. Mengembangkan skema kompensasi untuk pemilik properti yang terdampak berdasarkan penurunan nilai yang terukur. Dan yang terakhir, kita dapat menerapkan teknologi pengendalian polusi dengan mendorong investasi dalam teknologi pengendalian debu dan partikulat dengan insentif pajak. Nah, kemudian model yang keempat adalah Overtime Behavior Method. Nah, dari hasil simulasi gambar di sebelah ini, menemukan nilai ekonomi pada Overtime Behavior Method sekitar 28.500.000 per rumah tangga per tahun. Nah, pada grafik menunjukkan pengaruh risiko erosi pantai terhadap nilai pencegahan
dengan nilai pencegahan meningkat seiring dengan peningkatan risiko erosi. Nah, pada simulasi ini juga menilai pengeluaran masyarakat untuk menghindari dampak negatif lingkungan berupa erosi pantai. Semakin tinggi risiko erosi, maka semakin besar pula pengeluaran untuk tindakan pencegahan seperti pembuatan talut dan penanaman mangrove misalnya. Nah, dalam nilai ekonomi yang dihasilkan untuk mencerminkan nilai yang ditempatkan masyarakat pada pengurangan risiko lingkungan, yang dalam simulasi ini ditunjukkan dengan investasi sebesar 28,5 juta per rumah tangga untuk upaya mitigasi erosi pantai. Nah, model averting behavior ini, metode ini bertujuan untuk mengevaluasi nilai ekonomi kualitas lingkungan dengan menganalisis pengeluaran konsumen untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif lingkungannya. Selain itu, model ini juga bermanfaat untuk memberikan estimasi nilai minimum yang ditempatkan konsumen pada peningkatan kualitas lingkungan. Nah, pada contoh penerapannya, kita dapat melihat dengan menilai nilai ekonomi air bersih dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk membeli air kemasan atau memasang filter air untuk menghindari air keran yang tercemar. Nah, dalam model averting behavior metode ini saya mengambil studi kasus pada respon masyarakat terhadap risiko erosi di pantai pesisir Demak, Jawa Tengah. Nah, dan problem utama yang kemudian saya dapati dalam studi kasus ini menyoroti masalah erosi pantai yang semakin parah di pesisir Demak, Jawa Tengah yang mengancam pemukiman dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam jangka 10 tahun terakhir, garis pantai di beberapa desa telah mundur hingga 400 meter akibat erosi dan menyebabkan hilangnya lahan tambak dan pemukiman. Nah, metode perilaku pencegahan digunakan untuk menilai nilai ekonomi dari tindakan pencegahan yang dilakukan masyarakat terhadap risiko erosi pantai. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah berisiko tinggi mengeluarkan rata-rata 28,5 juta per tahun untuk tindakan pencegahan termasuk pembuatan tanggul, penanaman mangrove, dan relokasi tempat tinggal. Nah, dan biaya ini dapat diinterpretasikan sebagai nilai minimum yang ditempatkan masyarakat pada jasa perlindungan pantai alami yang telah hilang. Nah, kemudian langkah penanggulangannya, Rahmawati pada tahun 2002 dia menetapkan suatu langkah strategi penanggulangan. Yang pertama, restorasi ekosistem mangrove. Dengan melakukan restorasi ekosistem mangrove, penanaman mangrove selebar minimal 100 meter misalnya sebagai sabuk hijau pelindung pantai. Dan yang kedua adalah struktur hybrid alami buatan. Dengan mengembangkan kombinasi struktur permeable dan dengan rehabilitasi mangrove untuk mengurangi erosi. Nah, dan yang ketiga, sistem peringatan dini dengan memasang sensor ketinggian air dan erosi pantai dengan notifikasi SMS kepada penduduk. Dan yang keempat adalah asuransi berbasis indeks. Mengembangkan skema asuransi mikro dengan premi 100.000 per bulan untuk melindungi aset masyarakat pesisir. Nah, kemudian model yang kedua, model yang kelima adalah metode penilaian kontingensi atau contingent valuation metode. Hasil simulasi ini menunjukkan estimasi WTP rata-rata 18.500 per orang per bulan untuk program pelestarian sumber daya alam. Pada grafik menunjukkan kurva probabilitas kesediaan membayar yang mengalami penurunan seiring dengan kenaikan jumlah tawaran. Simulasi ini menggambarkan bagaimana CVM bekerja dengan memperkirakan ketersediaan membayar individu untuk perubahan lingkungan. Kurva yang menurun menunjukkan bahwa semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin kecil probabilitas individu untuk bersedia membayar. Namun, simulasi juga menunjukkan bahwa metode CVM dapat mengalami bias hipotesis di mana responden cenderung menyatakan WTP yang lebih tinggi dalam situasi hipotesis dibandingkan dengan situasi aktual pembayaran. Nah, model ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi barang dan jasa lingkungan yang tidak memiliki harga pasar dengan menggunakan survei untuk menanyakan kesediaan membayar dan kesediaan menerima kompensasi individu terhadap perubahan lingkungan. Nah, dalam studi kasus metode penilaian kontingensi ini, saya mengambil studi kasus pada mitigasi bias hipotesis dalam respon valuasi kontingen di Chiang Mai, Thailand.
Nah, dan masalah utama yang kemudian saya dapati dalam studi ini menyoroti masalah bias hipotesis dalam metode penilaian kontingen, di mana responden biasanya melebih-lebihkan nilai WTP mereka yang menyebabkan penilaian berlebihan terhadap barang dan jasa lingkungan dan konsekuensi inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Nah, kemudian dari hasilnya menunjukkan bahwa nilai WTP rata-rata yang dikalibrasi pada nilai kepastian 8 dan di atasnya secara statistik dapat dibedakan dari respons hipotesis semuanya. Dan nilai WTP rata-rata menggunakan chip talk tidak berbeda secara statistik dari HY. Di sisi lain, nilai WTP rata-rata dikalibrasi menggunakan pledging secara signifikan yang lebih rendah dari HY. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan kepastian dan pledging dapat secara efektif mengurangi bias hipotesis, sementara chip talk tidak memiliki efek yang signifikan secara statistik. Nah, kemudian langkah penanggulangannya itu adalah kita dapat melakukan implementasi pertanyaan kepastian dengan menggunakan skala kepastian 1 sampai 10 dalam survei CVM dan mengkalibrasi respon pada level kepastian 8 dan di atasnya. Kemudian teknik pledging, kita juga dapat menerapkan teknik pledging di mana respon diminta untuk berjanji akan membayar sesuai yang mereka nyatakan. Dan yang ketiga adalah desain survei bertahap. Dengan mengembangkan survei CPM dengan pendekatan bertahap yang memungkinkan responden mengevaluasi respons mereka. Dan yang terakhir adalah kombinasi metode evaluasi. Dengan menggunakan beberapa metode evaluasi secara bersamaan untuk validasi silang hasil. Nah, kemudian mungkin ini adalah model metode 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 yang terakhir, yaitu adalah metode evaluasi berbasis biaya atau cost based metode hasil simulasi valuasi ekonomi lingkungan berbasis biaya yang menghasilkan beberapa nilai penting. Biaya penggantian tahunan diestimasi sebesar 120, biaya penghindaran tahunan sebesar 90, dan biaya kerusakan tahunan sebesar 160, sekitar 160 dengan tingkat diskonto tahun 0,05 dan horizon waktu 25 tahun. Nilai total untuk replacement cost adalah sekitar 1,683,25 US dollar. Untuk avoid cost adalah jangan nilai sekian, dan grafik yang dihasilkan menunjukkan nilai diskonto tahunan untuk setiap metode selama periode 25 tahun, menggambarkan bagaimana nilai ekonomi lingkungan terdiskon dari waktu ke waktu. Simulasi ini membandingkan 3 metode evaluasi berbasis biaya dengan hasil yang berbeda, mencerminkan pendekatan yang berbeda pula dalam mengestimasi nilai lingkungan. Nilai total kini yang berbeda menunjukkan bahwa biaya kerusakan epidemic cost-nya memiliki dampak ekonomi terbesar dalam jangka waktu 25 tahun. Nah, dan model ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi jasa lingkungan berdasarkan biaya penggantian, biaya penghindaran kerusakan, atau biaya perbaikan kerusakan lingkungan. Model ini juga bermanfaat ketika data pasar terbatas atau tidak tersedia dan memberikan pendekatan praktis untuk valuasi ekonomi lingkungan. Nah, salah satu contoh penerapannya adalah menilai jasa perlindungan banjir dari lahan basah dengan menghitung biaya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Nah, dalam metode evaluasi berbasis biaya ini, saya mengambil studi kasus pada penilaian nilai karbon anorganik tanah untuk jasa ekosistem di Amerika Serikat berdasarkan biaya penggantian pengapuran. Nah, problem utama yang kemudian saya temukan dalam studi kasus ini itu mengangkat masalah kurangnya pengakuan nilai ekonomi karbon anorganik tanah atau CIC dalam jasa ekosistem. CIC adalah bahan pengapuran alami yang mengatur pH tanah dan melakukan fungsi kunci lainnya terkait dengan 4 jasa ekosistem yang diakui, seperti penyediaan, pengaturan, budaya, dan jasa pendukung. Namun, nilai jasa ekosistem atau nilai sebenarnya dari CIC tidak diakui dalam pasar lahan saat ini. Dalam hal ini, eksternalitas negatif muncul karena CIC dengan nilai positif memiliki harga pasar nol, yang kemudian mengakibatkan kegagalan pasar dan menggunakan lahan yang tidak efisien. Nah, penelitian ini menilai biaya penggantian CIC di Amerika Serikat berdasarkan harga kapur komersial yang diperlukan untuk memperbaiki tanah.
Nah, dalam Amerika Serikat total nilai biaya penggantian CIC di 2 meter atas tanah adalah sekitar 2,16 triliun US dollar. Dan kemudian langkah yang kemudian kita penanggulangan atas problem tersebut yang bisa kita lakukan adalah mengintegrasi nilai CIC dalam penilaian lahan, seperti masukkan nilai karbon anorganik tanah dalam penilaian ekonomi lahan pertanian, praktik konservasi tanah dengan mendorong praktik pertanian konservatif yang mempertahankan karbon tanah melalui insentif ekonomi. Dan yang ketiga, pembayaran jasa lingkungan dengan mengembangkan skema di mana pemilik lahan dibayar untuk mempertahankan CIC. Dan yang terakhir adalah program monitoring karbon tanah dengan melakukan program pemantauan karbon tanah nasional untuk mendokumentasikan perubahan CIC dari waktu ke waktu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam satu tugas individu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.